Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan selalu bersemangat. Oke teman-teman, Bu Ida sangat rindu sama kalian semua. Semoga dengan jarak kita berjauhan, namun hati kita tetap dekat. Baik teman-teman, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dear Allah, give me more knowledge and increase my intelligence. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik teman-teman. Materi hari ini adalah tentang menghindari sifat malas. Menghindari sifat malas dan bagaimana cara mengetahui tanda-tanda orang malas. Oke, kita akan mengetahui dan membahas tentang malas secara tuntas dan padat. Oke, teman-teman. Nah, kita tentunya harus mengetahui apa itu malas. Baik, malas artinya tidak ada kemauan untuk melakukan sesuatu. Atau orang malas disebut juga pemalas. Tentunya teman-teman tidak mau dong disebut menjadi anak yang pemalas. Kita jauh-jauh ya dari malas. Kemudian, orang malas biasanya tidak mempunyai kemauan dan cita-cita yang tinggi. Namun, bagaimana agar kita terhindar dari sifat malas? Tentunya kita harus berusaha dan membaca doa setiap hari. Oke teman-teman, mari kita sama-sama membaca doa agar kita semua terhindar dari sifat malas. Kita baca bersama-sama. Ikuti ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Nah, itulah teman-teman doanya agar kita terhindar dari sifat malas. Kalian boleh menghafalnya di rumah ya, bersama ayah atau bunda. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui lebih dalam lagi tanda-tanda seorang yang pemalas atau anak yang malas. Yang pertama, orang malas itu biasanya suka menunda-nunda pekerjaan. Contohnya, misalnya, Andi, tolong bantu bunda untuk merapihkan tempat tidur kamu. Bunda, nanti aja lah, aku masih malas. Nah, tentu tidak seperti itu ya teman. Selanjutnya, mudah sekali menyerah. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Arab. Apa sih dibacanya? Males aku nggak ngerti. Apa sih? Bodo amat lah. Nah, tentunya kalian tidak seperti itu. Tidak masa bodoh. Kalau kalian tidak paham atau tidak mengerti, boleh tanya kepada gurunya. Baik, selanjutnya. Orang malas biasanya suka bergantung pada orang lain. Contohnya, di saat kita mau pergi sekolah atau di malam harinya tidak mau merapikan alat tulis dan bukunya untuk keesokan harinya. Selalu minta tolong, Bunda, tolong siapkan pelajaranku untuk besok ya. Bunda, tolong siapkan
baju seragam untuk besok ya? Tentu tidak dong. Kalian sudah kelas 2 ya, harus belajar menyiapkan keperluannya sendiri dan mengecek dengan teliti. Oke, ingat ya, harus lebih mandiri. Dengan mandiri berarti kalian tidak malas. Tapi kalau kalian mengalami kesulitan, boleh bertanya dengan orang yang lebih dewasa. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk menghindari sifat malas? Yang pertama, kita harus rajin belajar, bekerja, beribadah, dan yang terakhir tentunya berdoa. Nah, Bida yakin kalian tidak pernah meninggalkan doa ya, karena kalian selalu menjalankan sholat 5 waktu dengan baik walaupun di rumah. Selanjutnya, ketika memulai pekerjaan, hendaklah selalu membaca basmalah. Tentu kalian tidak lupa dong bacaan basmalah itu. Nah, basmalah itu bunyinya Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, tidak pernah menyerah atau pantang menyerah. Oke, teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah akibat buruk dari sifat malas. Yang pertama, orang malas tentunya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak disukai guru, orang tua, maupun teman. Kemudian, yang ketiga, orang malas bisa menjadi beban bagi orang lain loh. Tentunya kita tidak mau ya menjadi beban orang lain, apalagi sampai dewasa. Selanjutnya yang keempat adalah waktu akan terbuang dengan sia-sia atau kita akan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia semua itu berada dalam kerugian, atau orang yang memiliki waktu tapi waktunya terbuang sia-sia, kecuali orang yang berbuat baik dan saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Nah, kalau kalian lihat teman kamu sedang bermalas-malasan atau melihat teman kamu sedang malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau Pak Guru, boleh diingatkan. Karena saling ingat mengingatkan itu termasuk orang yang beruntung. Oke, selanjutnya teman-teman, akibat buruk dari sifat malas adalah cita-cita kita tidak akan tercapai. Tentunya kita tidak mau dong, kita misalnya punya cita-cita ingin menjadi dokter, atau menjadi polisi, atau menjadi pramugari, dan yang lain sebagainya. Nah, cita-cita kita harus tercapai dengan berusaha dan menjauhi sifat malas. Selanjutnya, orang malas itu tidak akan pintar. Karena dia malas membaca buku, malas melakukan sholat, malas berdoa. Nah, pasti dong kita akan menjadi anak yang bodoh. Maka dari itu, kita harus senantiasa rajin berdoa, belajar, dan beribadah. Dan yang terakhir, orang malas itu akan menyesal di kemudian hari. Tentunya teman-teman tidak mau ya
menjadi orang yang menyesal di kemudian harinya. Maka dari itu, kalau kita mau bermalas-malasan, berpikirlah terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui akibat buruk dari sifat malas, kita akan melanjutkan siapa sih yang patut kita teladani agar kita senantiasa bersemangat. Nah, ini salah satunya manusia pilihan yang patut kita teladani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman, mari kita baca kisahnya bersama-sama. Rasulullah SAW merupakan contoh orang yang tidak pernah malas. Sejak kecil, beliau sudah bekerja membantu pamannya menggembala kambing. Ketika remaja, beliau membantu pamannya berdagang. Karena sifat rajin dan jujurnya, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW mempunyai semangat yang tinggi, tidak pernah malas, dan tidak pernah berputus asa jika beliau mengalami kegagalan. Beliau selalu segera bangkit dan berusaha lebih keras lagi. Kemudian, Nabi Muhammad selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam berdagang, sehingga dagangannya selalu terjual dan mendapatkan banyak untung. Oke, teman-teman. Sekian, semoga dengan materi kita menghindari sifat malas dan mengetahui suri tauladan Nabi Muhammad SAW, tentunya kita akan selalu bersemangat. Nah, pesan ibu, kita tidak boleh malas. Ingat ya teman-teman, malas itu akan ditemani setan. Tentunya kita tidak mau ya menjadi temannya setan. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, yang terakhir, walaupun kita berjauhan dan kita tidak bisa datang ke sekolah kita yang tercinta dan belum bisa bertemu dengan guru-guru kita atau dengan teman-teman kita, Wida yakin dalam hati kalian kita selalu dekat. Dan Wida yakin kalau kalian selalu rajin belajar baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian Wida yakin kalian akan berusaha menghindari sifat malas, dan Wida yakin kalian senantiasa selalu bersemangat dan berdoa serta yakin kalau virus corona bisa segera pergi dari bumi kita. Nah, teman-teman, sekian materi akidah akhlak hari ini. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. I love you and I miss you.